ketemu lagi dengan aku di channel Lestari Wong Vlog. Teman-teman, sebelumnya aku mau ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video aku. Oke teman-teman, dan di awal video ini aku akan terlebih dahulu sampaikan kepada kalian, mungkin durasi dalam video ini akan sedikit lebih panjang jika dibanding dengan video-video review aku sebelum-sebelumnya ya, karena dalam video kali ini aku akan sharing kepada kalian tentang jerawat hormonal sesuai dengan judulnya ya teman-teman, cara mengobati jerawat hormonal, cara mengatasi jerawat hormonal, dan tentunya ini berdasarkan dari pengalaman aku pribadi ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja ke pembahasannya. Jadi aku itu pernah mengalami yang namanya jerawat hormonal. Tapi sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu jerawat hormonal? Oke, jadi jerawat hormonal itu adalah jerawat yang dia itu muncul di area-area tertentu ya teman-teman. Terutama dia itu di area T-zone, kemudian di area pipi, rahang, bawah pipi maksudnya, kemudian di area mulut dan juga di hidung. Dan ciri-ciri yang paling menonjol jerawat hormonal yaitu dia biasanya itu muncul di daerah dada dan juga di daerah punggung ya teman. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan jerawat hormonal itu ya teman-teman. Salah satunya yaitu dari lifestyle, gaya hidup kita, kemudian dari menstruasi yang enggak teratur, kemudian dari pemakaian skincare yang nggak jelas, yang mengandung merkuri, dan ketika kita berhenti malah kita menimbulkan jerawat. Intinya yang skincare yang abal-abal seperti itulah teman-teman. Kemudian dari menstruasi yang enggak teratur, kemudian dari beberapa kalian mungkin melakukan pengobatan atau mungkin melakukan kayak yang program-program bayi tabung atau apa gitu yang harus disuntikkan sebuah hormon, itu juga salah satu penyebabnya. Ada juga yang mengatakan bahwa jerawat hormonal itu penyebab salah satunya dari faktor keturunan. Katanya dari kalau keluarganya itu sudah memiliki kulit yang mungkin berminyak, yang hormonnya berlebihan gitu ya, itu mudah berjerawat, dan itu katanya bisa menjadi faktor keturunan gitu loh teman-teman. Tapi untuk yang terjadi di aku sendiri, yaitu yang dokter lihat juga ya, dan dokter sampaikan pada aku, yaitu dari faktor tidur yang kurang cukup. Itu yang faktor utama yang terjadi pada aku ya teman-teman. Kurangnya waktu tidur yang cukup, kemudian tingkat stres yang berlebihan, benar-benar tekanan batin, pikiran yang terlalu apa ya, enggak ibaratnya terlalu stres gitu loh teman-teman. Itu dua itu yang paling benar-benar rawan ya. Kalau dokter aku mengatakan aku benar-benar setiap hari, setiap malamnya itu aku harus memiliki jam tidur yang cukup, minimal itu 8 jam ya teman-teman. Sebenarnya ada juga yang mengatakan kalau tidak bisa 8 jam, minimal 7 jam lah ya. Kalau ada yang mengatakan 6 jam, aku kurang setuju, karena 6 jam itu tuh kayak yang kalau kita tidak memiliki keseimbangan pola hidup yang sehat, kayak olahraga yang cukup atau makanan-makanan yang sehat, itu aku pikir kayaknya kurang cukup gitu hanya dengan 6 jam. Dan setelah dokter itu benar-benar memberi peringatan kepada aku, tidak boleh tidur larut malam, tidak boleh begadang ya teman-teman. Jadi aku setelah tidur itu jam 10 malam ya, aku tidak berani lagi tidur di atas jam 10. Jadi jam 10 aku udah mulai tidur, jam 3 aku bangun untuk sholat, 3 selesai, jam 5 kemudian aku baru tidur lagi sampai jam 8. Di situ aku sudah dapat ya 8 jamnya, jam 10 sampai jam 3, kemudian jam 5 pagi sampai jam 8. Kemudian aku tadi juga menyebutkan ya, menstruasi itu juga mempengaruhi ya. Maksudnya itu menstruasi yang enggak teratur gitu loh teman-teman, yang kadang lambat, kadang lebih cepat, seperti itu juga mempengaruhi ya. Kemudian dari penggunaan kontrasepsi yang kalian gunakan itu juga berpengaruh. Terus kemudian dari makanan yang kalian konsumsi ya, itu juga ada pengaruhnya juga. Oke, dan sekarang aku akan jelaskan untuk pengobatannya ya teman-teman. Kalian yang memiliki jerawat hormonal atau yang jerawat lain mungkin ya, tapi yang benar-benar udah parah, karena memang di aku sendiri tuh udah benar-benar yang parah, udah infeksi ya. Kalau dokter mengatakan tuh
sudah yang benar-benar infeksi. Kalian yang memiliki jerawat hormonal atau jerawat yang sudah benar-benar parah, kalian tidak akan bisa sembuh hanya dengan sebuah skincare ya. Catat ya teman-teman, nggak akan bisa sembuh sekalipun itu skincare mahal. Kemungkinan untuk sembuhnya itu sangat kecil jika kalian itu terpengaruh dengan sebuah iklan untuk menyembuhkan sebuah jerawat. Kalian itu hanya akan buang-buang tenaga, buang-buang waktu, buang-buang biaya teman-teman. Untuk pengobatannya kalian tuh harus imbangin dengan ke dokter, harus konsultasi dan juga mendapatkan pengobatan dokter ya, maksudnya karena jerawat hormonal itu tuh tidak bisa diobati hanya dengan skincare ya. Meskipun skincare yang kalian gunakan itu ingredientnya sudah tepat ya, tapi untuk jerawat hormonal sendiri tuh dia harus mendapatkan pengobatan dari dalam, maksudnya mengkonsumsi obat-obatan gitu loh teman-teman, dan juga harus diobati dari luar seperti obat self total ya. Ini aku banyak banget yang dokter berikan ya, aku udah habis banyak ini teman-teman untuk salep-salepnya. Bahkan ini ada beberapa salep yang dokter berikan, ini made in Prancis juga, karena memang separah itu guys jerawat aku di sini. Tapi mungkin kayaknya di sini aku nggak bisa spill foto-foto aku ya, karena memang aku tuh waktu itu benar-benar yang kayak ngeri banget, aku sampai nggak tega untuk mengambil gambar untuk wajah aku sendiri pada waktu itu ya teman-teman. Ya, ini banyak banget seleb-selebnya, bahkan dan ini masih ada lagi ya teman-teman. Dan pada waktu itu aku setiap minggunya itu harus konsultasi dengan dokter ya. Setiap minggu dokter harus tahu dan melihat bagaimana perkembangannya untuk jerawat-jerawat aku, karena memang benar-benar sudah infeksi ya. Tapi di sini aku juga mau kasih tahu kepada kalian ya, sebenarnya dokter aku waktu itu melarang aku untuk menggunakan sebuah skincare pada saat pengobatan ya. Memang benar-benar dilarang karena memang sudah infeksi teman-teman. Dokter ingin melihat kesembuhan aku menggunakan benar-benar dari dokter gitu loh teman-teman. Tapi aku nggak seperti itu teman-teman. Karena sebelum aku ke dokter, aku sudah menggunakan sebuah skincare, dan tentunya aku tidak sembarangan menggunakan skincare ya. Aku nggak abal-abal menggunakan skincare. Aku memilih skincare yang benar-benar itu tuh pas untuk kebutuhan kulit aku dari ingredientnya ya teman-teman. Dan aku konsultasi juga dengan ownernya, dengan admin dari skincare-nya ini ya teman-teman. Sebelum aku konsultasi ke dokter itu aku sudah terlebih dulu menggunakan skincare-nya ini. Memang ada perubahan tapi hanya kecil ya teman-teman, enggak yang sembuh gitu, tapi dia itu lebih yang berkurang tapi muncul lagi, berkurang muncul lagi. Nah itu aku sekitar 2 minggu ya, 2 minggu pertama aku menggunakan skincare-nya. Aku pikir kok perubahannya kecil banget, aku pikir nggak bisa hanya menggunakan sebuah skincare. Jadi aku putuskan untuk memang berobat ke dokter gitu ya, untuk mendapatkan pengobatan dari dalam ya teman-teman. Benar nggak, akhirnya aku pergi ke dokter dan dokter kaget melihat wajah aku seperti itu waktu itu teman-teman. Terus setelah aku konsultasi ke dokter, di minggu pertama dokter memberikan aku obat, memberikan aku salep gitu, tapi aku tetap melanjutkan menggunakan skincare. Karena tujuan aku menggunakan skincare ini apa, dia mungkin untuk penyembuhannya itu enggak yang begitu signifikan gitu ya, tapi untuk yang merawat kulit pada saat berjerawat. Karena kulit aku tuh sudah benar-benar rusak ya, dari sebumnya udah rusak, kemudian dia itu memiliki kadar minyak yang berlebihan. Jadi aku imbangin dengan skincare untuk perawatannya gitu loh teman-teman. Dan tentunya kembali lagi seperti yang aku katakan tadi, kalian harus konsultasi dengan sellernya, dengan ownernya, masalah kulit kalian, dan kalian harus minta ingredient yang benar-benar tepat dan sesuai untuk kebutuhan jenis kulit kalian, untuk kebutuhan kulit kalian pada saat bermasalah seperti itu ya. Dan ini yang membuat aku sedikit senang dari keputusan aku untuk menggunakan skincare juga. Jadi tidak hanya menggunakan dokter gitu ya, menggunakan obat dokter,
tapi menggunakan skincare. Jadi ya dokter aku itu teman-teman, dia itu memprediksi jika melihat jerawat aku yang sudah benar-benar parah, untuk penyembuhan paling cepat, dokter mengatakan paling cepat itu tuh 3 bulan teman-teman. 3 bulan tuh akan mulai terlihat perubahannya gitu. Itu untuk perubahan jerawat ya, nggak bisa untuk menghilangkan bekasnya teman-teman. Nah, jika melihat wajah aku yang datang pada pertemuan dokter yang pertama itu tuh yang benar-benar yang menakutkan, dan pada waktu pertemuan ketiga di minggu keempat itu perbedaannya sudah banyak banget. Dokter tuh udah kaget, tapi aku di situ nggak cerita sama dokter bahwa aku imbangin menggunakan sebuah skincare ya teman-teman, tapi aku tetap menggunakan skincare yang tepat untuk ingredientnya gitu loh teman-teman. Di sini aku tidak akan membahas untuk skincare-nya, tidak akan nge-review skincare-nya, tapi aku akan spill, mungkin beberapa kalian ingin tahu skincare-nya. Di sini aku menggunakan skincare dari Avoskin ya. Di sini bener-bener real pemakaian pribadi aku. Ini enggak endorse ya teman-teman, enggak endorse. Jadi kalian jangan berpikir palingan endorse itu makanya enggak. Ini bener-bener real pemakaian aku pribadi ya teman-teman. Di sini aku ada facial wash-nya, kemudian ada juga toner, dan juga ada ini yang serumnya deh, ini serumnya, ini tonernya, sorry. Kemudian ini untuk yang moisturizernya, dan ini untuk yang sunscreennya ya. Dan jika kalian ingin di sini aku benar-benar nggak akan nge-review produknya ya, karena kalian kalau mau penyembuhan juga kalian harus konsultasi dulu dengan admin Avoskinnya ya teman-teman. Jadi biar kalian mendapatkan produk yang tepat gitu loh teman-teman. Jadi aku hanya berikan beberapa contoh aja ya teman-teman, ada 5 produk gitu loh. Kalau kalian mau menggunakan produk ini silahkan kalian konsultasi dulu dengan adminnya atau dengan sellernya ya teman-teman. Oke, balik lagi ke ini pembahasan jerawat hormonalnya ya teman-teman. Dan tadi ceritanya kan dokter yang kaget gitu kan melihat muka aku dalam 1 bulan pertama kok sudah banyak banget perubahannya gitu loh ya, karena memang aku imbangin dengan menggunakan skincare gitu teman-teman. Dan untuk jerawat hormonal sendiri memang ada beberapa makanan yang harus kalian hindari selama kalian itu masih jerawatan ya teman-teman. Untuk dokter aku sendiri melarang aku untuk mengkonsumsi yang manis, enggak yang semua makanan manis enggak ya, terutama itu sih ini coklat, dilarang dulu untuk mengkonsumsi banyak yang coklat, terus kemudian susu ya, susu itu dilarang. Tapi kalau untuk yogurt kayaknya mungkin itu masuk juga larangan ya, tapi kalau aku enggak begitu suka dengan. Kemudian juga pedas ya, kalau orang Taiwan ya, tapi kalau kita orang Indonesia kan pedas itu sudah biasa. Dan kata dokter aku, orang Indonesia sepertinya kalau pedas enggak begitu pengaruh juga, karena kalian kan sudah terbiasa. Dokter aku menyarankan seperti itu. Jadi aku pikir kalau untuk kalian yang pecinta pedas, aku pikir ya terserah kalian. Kalau kalian mau mengurangi ya itu lebih bagus, tapi kalau kalian nggak bisa ya nggak masalah, karena itu kan udah terbiasa gitu loh buat kita orang Indonesia gitu. Tapi yang terpenting kalau dokter aku tadi mengatakan itu manis seperti yang terutama pada coklat, kemudian susu itu ya teman-teman. Juga makanan yang berminyak itu jangan dulu ya teman-teman, karena jerawat hormonal itu kan dia memiliki kadar minyak yang berlebih teman-teman. Jadi kalau bisa itu makan makanan yang benar-benar sehat, banyak-banyak berolahraga, banyak-banyak makan buah, makan sayur, dan itu sudah termasuk pola hidup yang sehat ya teman-teman. Dan itu penting. Sekali lagi aku ingatkan kepada kalian ya, buat kalian yang memiliki jerawat parah, terutama jerawat hormonal, kalau bisa kalian tuh atur ya untuk jam tidur kalian. Jangan sampai kalian tuh memiliki jam tidur yang kurang, dan juga jangan sampai benar-benar stres. Buang semua pikiran-pikiran yang gak penting, segala sesuatu yang
membuat kalian itu menjadi stres, itu tuh hilangkan dulu teman-teman, jangan terlalu dipikirkan karena memang itu benar-benar akan memicu jerawat kalian tuh nggak akan sembuh. Oke teman-teman, itu ya sharing dari aku berdasarkan pengalaman aku pribadi. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya sharing aku kali ini. Jika ada kurang lebihnya aku minta maaf, dan buat kalian yang ingin bertanya-tanya atau ingin bertukar pendapat dengan aku, kalian tinggalkan saja pesan di kolom komentar, nanti kita akan berdiskusi di sana ya. Dan jika kalian merasa video aku ini bermanfaat, kalian boleh share ke sosial media kalian. Dan buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa dukung dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan ketika aku upload video-video selanjutnya. Oke, sampai ketemu dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.